sungguh. Tapi kalau kita semua kamar mandi bagi orang tua, pangat kepada kita penogak adat tobat yang ada dalam sidang pada Bapak ahli dan Bapak Hagiato. Lalu diminta untuk membagi pengalaman dari sisi pandangan dunia politik. Aku itu masyarakat adat Kecamatan Tandili sudah 3 kali berturut-turut memberi dukungan penuh sehingga aku bisa naik menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Nah, ketika saya menjadi anggota DPRD pertama, maka perjuangan yang aku lewati adalah ngalap posisi ketua partai. Karena untuk mendapatkan posisi ketua partai tingkat kabupaten ya bukan perkara mudah. Sengit, kuat sekali, belum kuat sekali. Belum lagi hal-hal yang berbau materi yang juga harus mewarnai daripada proses pemilihan. Tapi dari semua 2 kali aku bisa menjadi ketua DPC Anura. Dan hari itu karena aku ketua DPC maka aku punya hak utama untuk kemudian menempati posisi utama ketika partai bisa dapat suara banyak. Dan ternyata pemilu 2019 posisi adalah posisi nomor 3 sehingga itu aku menjadi wakil ketua Kabupaten Sanggau, wakil ketua DPRD. Dan untuk yang pertama kali dari kaum kerabat tobat. Nah, kata Kak Dinonia, Kak Lembaga, Kak DPRD ya, kepada kita semua, kuat kalau datang dia, karena partainya ini. Hanya pada saatnya jabat saja. Sampai Kak Dino disebut Iko Wakopi. Oh, Pak Desa, Iko Tokopi Uwak Bapak, Obe Uwak Jawa, Obe Uwak Ibun, Uwak Ibun. Dia yang terjadi. Maka sesungguhnya kehadiran anggota dewan sebuah lembaga yang disebut DPRD ya, yang merupakan bagian daripada pemerintah daerah, karena DPRD dan Bupati dan DPRD adalah pemerintah daerah, ya representasi daripada sebuah kaum, sebuah kelompok. Nah, dia betapa pentingnya politik. Kalau mana Pak Amino sama bahwa politik itu adalah induk jika itu. Ada banyak hal yang sangat-sangat penting semuanya diolah dari politik. Mau menggeser itu ini segala dan sebagainya dia dari politik. Nah, aku sampaikan kepada mana bersama. 2009 ketika pertama kali aku menjadi anggota dewan, satu-satunya wadaya yang ada ke kantor camat pada saat ya Pak Paulus masuk. Lalu kemudian minta Abu sebagai adik sekolah pindah dari dia tekan Pak Ade. Aku ketua Dewan Adat, punya posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi. Setelah masuk ke dia, ada Abu sudah mulai nambah. Kemudian ada Wilson, coba Nur dari Andin, anak ketua 5 minta izin, cabut nama buat kami, cabut pindah kami. Sampai kemudian terakhir ngangkat dia dari Sikcam, ngangkat untuk menjadi kepala sekolah. Untuk kemudian kembali dipindah ke perstruktural. Tentunya mana semua tepuk tangan. Kalau pindah ke struktural akan menjadi camat. Nah toh dari mainnya begitu dari politik. Sementara waktu awam sekali tentang politik. Ketika masanya sudah ada, inya yang banyak tuh nak mampu ngantak namanya. Bahkan sikop pun hampir-hampir tanggal. Kopi tidak banyak. Jadi kita ada nolak seperti apa yang Pak Otot sampaikan. Ialah kondisinya. Representasi daripada sebuah kaum. Alangkah malunya kalau kaum itu banyak tapi nggak mampu ngantarnya ke dia. Uang udah tahu, uang tahu itu adalah kualitas. Ada masyarakat kecil, perlu kita pahami bersama Batak tidak pernah kehilangan representasi di lembaga. Cina tidak pernah hilang sama ada, Jawa tidak pernah hilang. Bahkan yang tidak pernah hilang ke Padang demi orang Padang. Tapi selalu ada satu, Jawa 2, Batak ada 2, Cina berbeda lagi. Nah, setelah yang daya bergabung-gabung ada Toba, sekeleng, ada Mali 2 keleng, ada desa 2-3 keleng. Mana aku sekarang desa, walaupun masih tidak kecil, aku sebut buat mana selipah
Sekali pun susah-susah. Waktu gak serungap sampai 3 kali. Salah ekonomi itu. Ekonomi salah. Nah itu anak mulai berbicara terbuka, mulai cerdik pada itu. Karena sekali lagi sampaikan bahwa semua bermula dari politik yang ada waktu itu. Ke depan lembaga itu akan menjadi sebuah lembaga besar. Tentang itu akan menjadi sebuah kecamatan coba. Itu sudah disiapkan, sudah masuk yang disebut wadi blueprint itu. Kalau akan jadi sebuah kecamatan. Tanah-tanah adat sudah disiapkan kan itu, dan ada rumah sakit yang akan berdiri dengan megah kan dia. Makanya kodah kepada Pak Kades rekan-rekan semua, ekonomi Badah Umat Betang Toba kantornya. Karena ke depan nak semua Babia dan tempatnya kan itu, kan tempat tuh. Dan harus pada buat Babia. DAD ada, Pak Toba juga ada. Nah melalui lembaga atau sekolah adalah sebuah cikal bakal. Tapi kalau tanpa ada kekuatan politik ke dalamnya yang berada ke atasnya, kok tidak begitu besar itu. Lalu itu akan terus tergeser. Nah, sehingga pola ke depan anak itu akan menjadi sebuah kabupaten disebut Kabupaten Tayan. Selesai dulu akan ada proses pengesahan untuk CDOB baru, calon daerah otonomi baru, Kabupaten Tayan. Kabupaten Tayan itu mayoritasnya adalah Toba. Kalau hari itu Toba tidak mampu mempersiapkan kadernya untuk siap pakai pada saat Tayan peng kabupaten, maka lelehlah air mata Toba itu. Banyaknya luar biasa, tapi uang menjadi bupati. Mau nggak mana? Nah itu aku mana harus paham ya Bapak ya? Harus paham. Nah itu kantor lewat, siko lewat Toba dia. Nah kalau itu memang nak mahal gaji tak mahal, tetapi ada kewenangan dia masuk siko lah, kalau Toba dia. Sehingga adalah nuansa Toba dia. Kantor dewan nanti, karena tidak dipungkiri sopir jabat termasuk Arito dan tolong direkam simpel sedikit camat masih tetap akan keluar. Nah tahun ke depan ketika sudah tidak ada yang jaga pintu politik itu, nah balik janji, tapi ketika masih ada yang jaga nih, nggak bisa, karena masuk tuh melalui persetujuan melalui dia. Uang sudah request tuh. Nah aku mau sebagai contoh bahwa selesai AEG itu dipindah jadi kantor camat, request sudah banyak untuk mengganti posisi AEG sebagai kepala sekolah. Kan itu tadi, dan bukan tempat mana. Aku buat memo antar cek foto sak kepala dinas cek, mudah nggak bisa komandan untuk komandan dari Tayan Koti bahwa kan itu kalau tidak pakai politik jangan harap selesai habis. Pak Tope tadi sekali diulang atau pada periode kedua akhirnya lalu tekanan dengan Pak Pulsani. Aku minta aku udah puji. Wanita nggak bisa, kalau nggak bisa. Waktu juga punya kekuatan, ada bargaining kan dia. Karena kan tukar menukar. Nah ini disetujui. Dan dari Tebang ada siko tentara Aris semuanya. Sudah 3 kali daftar bro. Nggak lolos, duit Oman tuh udah habis hampir 70 juta. Kalau umur tuh sudah gerobak, aku panggil itu, masih mau kerja di tentara, masih mau jam 6 pada itu, jam 6 baik dengan Dani. Titip Pak, waduh Pak ini bagaimana Pak? Dah anak saya, jadi anak saya aku, buat kerja anak aku. Nah, gimbun tentara ya, proses pendaftaran gimbun, kamu belum masuk dulu, sudah cek OP, sudah dari itu, baik ini. Lolos untuk bertugas ke Papua tanpa politik tidak bisa. Dan kemudian banyak anak-anak daerah itu yang sudah berangkat termasuk anak Cenghi sudah selesai dia. Pulang tadi. Mereka juga melalui politik, mereka mendapat pentingnya politik. Hari itu ada banyak obat-obat yang maju dan kalau akan mungkin ada ruang untuk berbicara secara khusus. Koti lagi soal obat tu bijaklah mana hari itu karena tolak pusatnya jangan gimana mau ke kota-kota di bodoh-bodoh oleh Pak, yang sehingga anak selalu saja terbelakang sudah logik pakai logik. Hari itu aku terus ngomong pada kita, aku berdiri itu ubah tuh, yang maju provinsi. Kedomi bilang pagi kanan mudah, kalau ikut tuh juga nggak dapat kursi jauh, terlaju Pak Ikono. Memang mudah-mudahan mau jadi OP kalau Ikono, kalau berdiri sejak itu nggak dapat OP kita banyak. Nah, aku maju ke provinsi memberi uang kepada yang di bawah aku. Aku maju di non, maka aku berharap ada 4 tombak kepala bisa ngisi kan dia.
ada definitor dia, ada Hansel, ada Hendrik, ada Bison, ada Sepin, ada mungkin ada Tobak yang lain yang mana anggap itu sebagai petang. Nah, kalau 4 tol jadi, kita macam risiko kan yang naik ke atas 4 maju. Nah, memanfaatkan ruang tol pemerintah bagaimana? Putus kita, putus tentu melalui partai politik yang berbeda-beda. Atau pengalaman politik yang sudah kami kemana lalui. Mungkin di dalam bentuk perda-perda yang kemudian pola sangat akan berdampak sekali kepada kehidupan mana sebagai masyarakat buat Toba. Hanya memang uang mana hari itu ada BOP yang tersebar, namanya itu. Tapi dengan yang ada hari itu pun sudah sangat cukup. Pola IKN akan muncul, Pak Seko Moda siap sekolah, Pak Abui Moda yang sudah sekolah masuklah usaha ragu untuk gaji uji. Nah kemudian Tayan akan segera menjadi kabupaten Arito Toba mesti harus cerdas. Kami muat simbol Toba Togo. Kalau disetujui pola bisa mana Toya dia. Toba Togo jawabannya Togak. Nah, coba mulai dulu kalau disetujui pola. Karena Siben namanya begitu. Itu Siben diatur. Nah aku coba ke mana kok? Toba Togo. Toba Togo. Toba Togo. Dengan demikian pola Tayan kabupaten maka Toba Togo Togak inilah yang akan menjadi bupati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami minta pengalaman, mungkin motivasi dan pesan-pesan dari kita semua. Terima kasih kepada Abang Amanat Yanto yang berkesempatan. Aku awali salam Toba, tapi ini bata bagi perempuan Togo ada subeso. Oke, mungkin aku agak singkat karena mungkin mungkin hal-hal yang berkaitan dengan lokasi politik ya. Nah kalau bagi aku memang sangat baik dan aku sebagai pribadi mengucap terima kasih banyak kepada Wak Mana seperti Pak Acap yang mampu berjuang Wak Mana bisa menjadi Bona. Kalau tanpa politik Kak dunia itu nggak bisa, mana nggak coba-coba seperti aku ini seperti itu. Karena jalur itu di channel memang harus lewat kelebihan. Nah kalau nggak ada kelebihan nggak bisa. Nah, walaupun aku diberi gangguan itu dia, tapi agak minta sedikit untuk masuk ruangnya dan jadi masalah suatu. Nah pengalaman aku ya ketika aku udah mungkin kalau menurut aku sih mungkin biasa, tapi menurut aku suatu Tuhan dah luar biasa. Sedang Tuhan. Nah, pengalaman aku kalau kawan aku tuh udah seperti itu. Nah, bagi aku beragama, aku harus seperti supaya aku nak kijet doa nak perjuangan aku tuh. Supaya aku nak kijet kau nak tuh. Nah, jadi yang paling pokok menurut aku bukan yang lain yang penting kok. Akhir-akhir kan, ketika aku akan panik itu banyak mana milik umat mana. Wah mana maksudnya wak daya sudah daerah muslim kira kita B aku bisa untuk laku kira-kira kok nak penjabat dan B. Nah mungkin wahani itu kan. Nah bagi aku pribadi mungkin kalau aku dah mendapat sesuatu nah pertama-tama bagi aku syukur Tuhan dan aku harus laksanakan ajaran Tuhannya di dalam spesial supaya nang pertama-tama untuk kuliah Tuhan, untuk negara dan untuk kaum mana. Artinya mana? Jadi berkah. Artinya sikat gitu. Kalau bagi aku, ketika mana udah jadi uang, tolong orang yang harus dimakan. Supaya supaya mana itu. Supaya supaya semua mana boleh sosial. Karena ketika mana yang dah jatuh wahannya 10 nama buat baik terhapus lebih oleh karena suti. Artinya apa? Wahani penting. Artinya apa? Berisi berteman-teman boleh, jangan berbeda boleh, sangat baik. Tapi ingat Tuhanlah yang harus utamakan kalau menurut aku. Nah, jadi pesan aku, untuk anak semua, kalau berada keluarga, anak mana, abang mana, nah jadi waktu tolong
boleh, tapi tolonglah ingat Tuhan, maka doa mana akan dikenang selama-lamanya untuk kau, untuk negara, dan untuk Tuhan. Nah, mungkin saja hal-hal yang berkaitan dengan aku sebagai rohani. Nah, untuk selebihnya alam lainnya bukan aku menggoloi belah madi, belah pagi, belah hitam, belah anak, belah P, tapi itulah usahaku yang paling penting, bukan batin lain diabaikan, tapi Tuhan yang penting. Dan ingat, karena anak daya itu kan identik, terakhir pesan aku identiknya mana percaya Yesus kepada Kristen. Tolong dalam berbagai aspek mana putih cara memberitakan Injil, putih cara memberitakan Injil. Nah, mungkin sebagai pengalaman aku. Nah, aku ngajak mahasiswa UT dari 2017 sampai 2005 tahun. Dan aku udah sepakat mahasiswa, aku doa pembuka kalau kita aku bagi betul Kristen. Ketika aku akan nyebut dalam nama Tuhan Yesus, secara anak langsung aku udah Yesus Tuhan dan juru selamat, dia anak Islam menang. Dia sekarang langsung anak dan minta Injil. Nah, tolong pesan aku selain mana sikap mana untuk Tuhan, tolong Injil untuk Tuhan diberitakannya. Karena pusat Tuhan dalam Matius 28 sampai 20. Oke, mungkin ya. Terima kasih atas kesempatan tuh, Abang Damiando, dan kesempatan Tuhan memberkati mana semua. Terima kasih sampai kita semua. Kami persilakan. Terima kasih atas penyampaian. Tapi kami bakal jadi pengumpat kepada sumber. Aku hormati bahwa kau menghormati semua dan para pengurus adat, pengurus desa, dusun, dan semua lawan kota dari itu semua. Nah, menjadi terakhir, untuk ngomong terakhir paling sulit dan habis nanti oleh kami semua pembenaran oleh pembicara sebelumnya. Tapi syukur ada si Ben karena sampai itu jadi balik aku untuk berbeda itu tiga itu kan terlalu kesimpulan. Iya. Terima kasih. Aku yang terlalu wadah sekol dia berusaha aku nama nomor 5 sekol nomor 6. Tapi lain kami wajah model lain, tinggi pun lain. Aku bapak mungkin karena saya ngamininya dulu jadi bapak jadi mungkin banyak kan dari luar kaya kenal aku memang karena jarak dia Kalimantan Barat setelah taman SD ya dan langsung dia ke kampung lalu pulang tahun 2018 bahwa toh ada yang kampung misalnya tahun 2018 yang banyak anak kenal dan banyak wajah-wajah tahunan di luar kecamatan Tayan yang aku kenal tadi. Memang ke intinya tadi tentang adat istiadat. Sejak 20 tahun aku jadi ketua DAD saya hilir, aku bangga sekali karena mana yang paling lengkap buku adatnya. Dan kalau urusan adatnya paling nyaman karena semuanya tinggal buka buku selesai. Ini pembantah-pembantahan ini. Kalau suku lainnya kalau ya urusan adatnya banyak ada argumentasi ini. Karena bona keto, pas keto. Tapi kalau kamu suku Dayak, Toba ya, Kecamatan Hilir buku dah lengkap. Ujung kok membantah ini dah sudah membantah ini. Ya sebagai legitimasi hukum tadi. Jadi terima kasih kepada LMA, Acam, Aleanto, Dulaiman, Seiko yang sudah membuat buku itu dan sangat membantu sekali dalam proses adat. Ya. Lalu yang kedua yang ingin aku katakan yang perlu bukti hubungan antara DAD dan LMA Kola. Ya perlu mana rumuskan bersama supaya overlapping namanya, saling tumpang tindih. Pusat OP karena daerah mana itu adalah daerah transit untuk banyak bukan hanya
sekedar kabupaten tapi sampai lintas negara. Ya sangat sekali, banyak sekali urusan yang ada. Dan kalau mungkin kutipan perlu dirumuskan kopi hubungan ya kalau antara LMA dan DAD, tapi dirumuskannya betul-betul mempunyai sebuah pendasaran, bukan hanya sebagai konstruksi pragmatis, bukan hanya sekedar mau ego ke diri, mau menunjukkan di atas diri, akhirnya mengabulkan peran masing-masing pola. Karena mana yang perlu menilai dasar hukumnya dan kemudian realitasnya. Kalau dengan dua hal yang menjadi koridor mana akan bisa membangun sebuah lembaga sama-sama lembaga yang kuat dan konstruktif pola. Nah, sangat berdaya guna, berdaya bergening kuat kebo. Tapi kalau salah memposisikan pola akan saling mengabulkan kedua-duanya. Pesan pola memang betul-betul panitia merumuskan betul-betul hubungan dengan pola. Jadi bukan hanya sekedar rumusan pragmatis, tetapi hubungan yang betul-betul konstruktif pola. Bertolong panitia pola, ya hubungan dengan pola. Karena itu yang menjadi masalah jadi provokatif gitu ya. Ya lalu kedua sebagai DAD pun DAD yang bukan hanya sekedar ngurus adat istiadat bersama LMA, tetapi keseluruhan pemberdayaan masyarakat adat Dayak yang ada Kecamatan Hilir itu. Ada banyak dimensi untuk membangun masyarakat adat Dayak. Ada dimensi politik, tadi dari katakan oleh Pak Acam, ada dimensi pemerintahan dikatakan oleh Bang Dwi, ada dimensi agama dikatakan oleh Pak Lalu, ada dimensi akademis atau SDM sumber daya manusia yang dikatakan oleh Seko, tapi juga ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, banyak dimensi lain ya yang perlu garap. Nah, satu yang cukup menonjol kalau dalam potret aku lah, yang cukup menonjol politik yang tadi sudah mulai, tapi yang cukup menonjol yang membuat posisi mana itu ada terangkat adalah ekonomi. Karena ekonomi Dayak Topak itu di Kecamatan Dan Hilir, kalau dulu mana ya jadi nah dibutuhkan Pak sekali, nah dibutuhkan Pak. Tapi itu boleh kan tayarnya, supaya nama belanja paling besar ya. Dia akan ternyata meningkatkan sebuah derajat martabat sebuah suku, salah satu dimensi sebagai pendongkrak gitu. Apalagi kalau ada dimensi lain harus mana garap. Nah, telah menjadi ranah diskusi mana semua bukan hanya satu dimensi, tapi berbagai dimensi yang lebih. Nah, perlu mana angkat sebagai martabat. Maka itu lebih aku melek LMA itu bukan hanya sekedar merumuskan posisi adat atau pemilihan ketua, tetapi sebagai media konsolidasi aku milih suku-suku lain ya, konsolidasi yang kuat sekali ialah sudah bisa memberdayakan banyak dimensi kehidupan orang Dayak tadi. Nah, mana tuh lah konsolidasinya agak jahat sekali. Aku pernah berpikir mungkin salah satu konsolidasi di sekolah adalah kalau ada gawai Dayak kecamatan, sehingga rutin setiap tahun ada konsolidasi. Kalau hanya skala musda sampai sekarang hanya 5 tahun sekali kan musdanya, sehingga konsolidasinya tadi menjadi sekali lamban sekali. Padahal perkembangan dinamika yang begitu cepat, mana pun mempersiapkan berbagai dimensi tadi. Ya akhirnya mana ketinggalan. Mungkin kalau mana akan rumuskan melalui musda evaluasi. Nah, ya yang ingin ku katakan. Tapi pesan pula kepada ketua panitia steering komite, dimensi-dimensi ya, toh sebagai ajang konsolidasi, maka aspek-aspek metode harus diberi ruang, diberi waktu untuk dibicarakan. Kalau efektif mana kalau hanya satu dimensi saja yang mana kembangkan, tapi dimensi lain. Nah, kayaknya pesan-pesan harapan-harapan aku untuk konsolidasi mana itu. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi tadi dah mana semua dongal jadi pengalaman hidup. Jadi beliau-beliau tuh berbagi pengalaman ke mak semua, ya, mulai motivasi dan pesan-pesan. Jadi gue nanya ke belakang tua tuh, masih semangat semuanya? Semangat? Atau ada yel-yel bangga biasakan? Tobat togut? Tobat togut? Sambil jari keto sebenarnya. Sekali lagi, tobat togut? Sip. Kira kan betul-betul tobat. Tuh agak senang agak sedikit, ada orang darah agak sedikit. Oh, 3 kali. 3 kali kah? 3 kali. Sekali lagi. Tongkatnya 3 kali aja. Tongkat. Tobat tobat. Sip, oke. Pas. Sekali lagi. Ada bergeni sebelum lalu ya, tapi bayar ya. Kalau dia kalau kita ya kita sekali memenuhi. Ada ya dimensi satu dimensi ya. Oke, ada permintaan bagi narasumber mana khusus yang budaya, dari tokoh muda yang berbudaya. Kami persilakan Pak Tono, karena aku nyebut Pak tadi karena ada bonak Pak, meskipun tokoh muda. Kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberi ke aku. Tapi ke belakang orang tua anak kita panjang pagi mandi dengan adik-adik atau sopir pun yang ada cerita tanpa mengurangi rasa hormat nak nyebut nama menjabatan. Izinkan aku berdiri karena pepatah bahasa aku gael. Kalau nak berdiri kalau ada binti. Biar nak tegak. Oke, baik. Kalau untuk mengucapkan salam, nak ucap salam begitu nih. Dan ada berulang-ulang dari belakang tua mana mengucapkan salam, tapi aku coba mengikrarkan bahasa yang disampaikan oleh Pak Acam tadi, mengikrarkan salam untuk anak Tobak tadi. Ini pola saat aku mengucap slogan Tobak Togo 3 kali. Tobak Togo, togak ya. Jadi biar mana semangat. Jadi aku ucapkan slogannya Tobak Togo. Sekali lagi Tobak Togo. Oke, baik, terima kasih. Tapi suka gitu. Oke, baik, berbagi pengalaman. Aku mungkin memperkenalkan diri dulu ke belakang anak semua. Nah, pertama-tama nama aku Sri Hartono. Itu ada tulis Sri Hartono tadi. Kok kami nanya orang Jawa apa? Aku Wadaya. Kenapa aku menyampaikan satu perkataan Wadaya? Aku nak boleh berasumsi tentang Roma. Roma boleh saja Wadaya beroma mungkin Gongsi, tetapi suku Dayak. Jadi walaupun Roma aku tuh Roma Sri Hartono lebih kental dengan Roma Jawa, tetapi aku Wadaya. Yang pertama, aku berasal dari Dusun Jam, Desa Lalat, Kecamatan Tayangilir. Ada 6 saudara sepasang, 3 laki-laki, 3 betina. Aku kategori anak yang kelima, Pancasila. Anak yang kelima Pancasila. Lalu untuk jabatan pengurus adat, minta maaf bukan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, tapi harus diperkenalkan supaya kalau bisa bercerita. Ke pengurus adat, aku di SK-kan oleh Temenggung. Tadi ada Pak Soni, masih adakah Pak Soni? Dah pula. Jadi di SK-kan oleh Pak Soni tahun 2019 lalu. Tujuan aku minta SK ke Temenggung adat yang pertama, karena kalau pengurus ini SK kuliah pengurus tujuan aku kenapa harus ada SK. Jadi sampai hari itu tahun 2023 posisi aku masih sebagai ketua adat Dusun Jam. Lalu di SK-kan lain ke lembaga adat LMA, minta maaf mungkin berbagi pangan banyak dan belum tahu. Kebetulan LMA sudah me-SK-kan aku tahun 2001. Tepatnya aku setelah di SK-kan aku di ritual di Pomang Kalibata sebagai wakil ketua Bawang Agung. Lalu SK LMA.
Untuk ketua Pongagoknya ada abang kami yang mungkin akan memperkenalkan, lainnya juga akan ada waktu memperkenalkan diri. Jadi untuk wilayah kerja Pongagok dari suku Toba adalah di wilayah 7 benua. Jadi benua-benua yang sudah disebut oleh Bang Arianto tadi, dia bagian daripada wilayah kerja kami. Jadi kalau istilah untuk ngajar, kami itu sebenarnya bukan pengajar. Tapi kalau bahasa Toba, kalau mau betulnya petani, kami bisa sepengetahuan kami. Jadi seperti ya. Tetapi sementara itu bukan semata-mata coba tahu rumput, tetapi ada dasar tadi nuntut. Kalau bahasa Pak Yohanes Sonton tadi, pomangnya tidak bisa dicatat. Tapi kalau aku sampaikan, pomangnya dasarnya bisa dicatat. Kenapa bisa dicatat? Karena dasarnya dari hitungan 1 sampai 7, kemudian tujuannya. Kalau ke Wapama atau kalau ke jembatan menjadi penempat atau kemudian untuk hal ke pedagi guna. Ya bisa dicatat. Tetapi yang indahnya di bahasa Pokemang itu rimpai. Rimpai itu di nah menyebutlah di bahasa Batisaka jalan tolok kartu soal nyonyok kan bagian daripada rimpai. Lalu tahun 2019 aku bergabung di TBBN, organisasi kemasyarakatan yang satu grupnya disebut pasukan merah. TBBN itu adalah Tari Borneo Bangladesh atau eksistensinya disebut pasukan merah tahun 2019. Pada waktu yang aku bergabung di bulan September, tepatnya tanggal 10. Lalu tanggal 10 ya, kami melakukan rapat tanggal 20 September karena pada saatnya akan dibentuk ketua di Kecamatan Tayadili. Melalui jumlah anggota pada saatnya berjumlah 45 orang, rekomendasi pada anggota baru daripada semua anggota aku sebagai ketua. Pada saat waktu yang disebut ketua PAC, pengurus anak cabang. Jadi di SK-kan kemudian dicari oleh Panglima Jila pada tanggal 26 September di Rumah Getang Dori Pulau Kabupaten Sagau. Jadi SK untuk ketua PAC Kecamatan Tayadili. Berjalannya waktu, kemudian ada ulang tahun ramah pengalaman sesuai tema bahwa aku tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta untuk jadi itu, termasuk tadi yang sampaikan ke lembaga aku jadi wakil ketua Pongagok berdasarkan penjelasan oleh domong tua. Nak perlu disebutkan sope yang natap pada hari nanti orang tua mana karena nak mampu oleh Nono kami yang mendapat petunjuk atau amanah dari yang dengar oleh Nono bahwa aku jadi wakil ketua Pongagok. Berdasarkan OP yang aku ceritakan tadi gitu, aku punya prinsip seperti prinsip di TBBN. Kalau bukan mana sopewi, kalau bukan satu bilewi. Artinya kalau posisi aku membola ujung bahasa Pajang pada saat kami mewakili Perkopinsel Kecamatan untuk persahabatan tim dari kabupaten, kalau mana kita mampu bekerja mana? Kalau tidak mampu juga. Jadi maka yang prinsip kalau bukan mana SPB, kalau bukan satu BLB. Jadi mana selagi mampu punya tujuan yang benar jalankan. Jadi sanggoli di pesawat salah. Uwak nang beraninya juga dulunya salah, uwak nang benar dulunya juga salah. Yang penting berani dulu untuk tampil, berani dulu untuk berjuang. Satu contoh pengalaman diceritakan oleh Bang Abui. Bang Abui modalnya dari bahasa Pak Pabu Topi, perjuangan yang luar biasa. Cita-cita menjadi tentara, nyenak jadi tentara. Tetapi jebata Tuhan Yesus memberi petunjuk air, orang ekonomi jadi tentara. Ya kan luar biasa. Jadi mana semua itu aku mau baru gak 45 tahun jalan, tetapi untuk pengalaman mana berani, bukan berani karena salah, tapi berani karena mana benar menjalankan aturan, sehingga mana sampai itu mungkin bisa seperti itu. Lalu terkait jadi pengurus, pengalaman aku yang pertama, kalau untuk begini jatuhnya, kalau untuk pengantin aku udah ngomong 20 lebih berpengantin lebihnya itu. Kalau kawin bisa juga kawinnya lain opsi. Jadi pengantin dalam 20 tahun. Jadi sesuatu yang perlu gak dukungan anak bini. Nah boleh mana mau jadi sesuatu tapi ambisi dia sendiri. Nah akan bahagia mana jadi objek dulu. Paling tidaknya seperti ya. Lalu sebentar 3 menit minta. Jadi yang perlu aku sampaikan kepada semua itu pengalaman yang mana dalam berbagi pengalaman nak untuk menjalankan yang benar, lalu untuk tujuan mana tuh ingin untuk mana daya. Karena pada prinsip metode kalau ukat mana seperti kalau ukat satu bilebi, kalau garap mana dan nak mampu kalau untuk
mau surat kan tak mungkin mana diambil di jongkok. Jadi kuasa dari aja, maaf kalau lebih waktu. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya untuk berbagi kepada semua, jadi ada kurang dalam toto bahasa baca kataku kemana semua. Tapi semuanya tutup mensalam solidaritas tadi, salam solidaritas mana daya. Tapi cepata menjadi menambah beradat sute semua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi label tingginya boh. Nah, jadi ojok dan kemeliu aja. Jadi benua mangku kami persilakan untuk. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya hanya menyampaikan salam biasa kita aja. Bertabik ke Jawata Pedagi Penampak Tonggoh Adat Sute Sumbu. Yang pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Dominikus Midi sebagai temenggung adat benua Mangku kami. Pakai bahasa Toba ya Pak? Ya kan? Oke. Pakai bahasa Toba. Minta maaf tadi agak karena buru-buru. Toh mana aku Dominikus Midi Indomasal, punya anak 4, cucu sudah 8. Kemarin malam lahir 1 cucu. Ya sebenarnya tidak bisa saya hadir di sini, cuma boleh buat karena kawan-kawan kami, Pak Pati ada halangan, istrinya bininya sakit, Pak Jaya adat kami dia yang sakit, ya yang tahu dia sudah kami izinkan. Sebenarnya aku tuh pun nak mampu sebenarnya baru gak sakit, cuman boleh buat karena udah disuruh hadir. Ya hadir karena mereka saja yang mewakili atau yang aku tanya agak bingung sih. Kita tadi ada yang masalah politik atau masalah bawa kantong di bahasa mana? Dibilangkan bawa kantong, masalah agama, masalah adat, masalah budaya. Dan bagian sekolah-sekolah tadi beliau cuman untuk harapan mana karena mana ataupun kayak aku tuh masih baru istilahnya pendidikan feminim, cuman aku betulnya ya mudah-mudahan lah mana terkelak yang apa yang dicita-cita mana tadi terkabul ya aja, cuman ya aja pertanyaan dari aku cukup. Ya, terima kasih Pak. Jadi semua ada Mang Lia. Ini belum ada Mang Lia. Perwakilan benua Damang Lia. Perwakilan. Nyumanu domong pun silakan domong. Yang penting desa domong, kadus domong. Domong tua, domong muda. Dipersilakan. Desa Bekas, bisa Bujang, bisa Blugai. Jadi mari ada tak surat undangan sampai ke Pati Adat, kebetulan Pati Adat pun nggak berkegiatan, karena sakit. Kemudian tembok adat pun kalau dari tembok adat sidang makanya ya, nampak pun mari ada keluarga nggak beres, nggak bisa berangkat. Akhirnya kami dari tembok undangan apa nih? Semangat Damang Raya. Jadi di situ kita sebenarnya harus membuka masalah ini. Jadi nanti cuma ada dalam dan aku bintang dari negara, aku menghargai tinggi penelitian menteri dan sebenarnya ada pak dalam sisi mana kita ada. Jadi menyampaikan pada dari sisi untuk pendidikan sebagainya. Jadi yang aku sampaikan pada karena bagian politik macam sebagai macam kenal dan mungkin dari sekian waktu kenal aku itu. Jadi nanti kalau bapak ada mungkin masih
Pak di Kota Toba? Nah, jadi aku nyobain pertama ke Jam itu tadi sebagai itu wakil rakyat ke DPRD sekaligus sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Sanggau, khususnya di Toba. Jadi tadinya ada jelaskan, nah suatu terjadi, saya tahu anak itu menjadi wakil ketua DPRD. Jadi kota bahwa 3-4 periode Acam di Toba. Tapi sebelumnya Pak, minta mungkin syukur doa boleh ada nelayan berkenal tadi. Nelayan kaos kan kenal. Jadi rumah itu lengkapnya Maryadi Namsen. Jadi ada dari yang jadi bukan Jawa, cuma bukan Jawa, yang asli Toba. Maryadi Namsen itu status dulu pernah menjabat sebagai bakat desa. Jadi itu status aku ada juga ke DAD sebagai bakat DAD. Cuma kalau ke Bugis semua ada desa. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau aku mengusulkan pada Acam. Karena tentunya mungkin selesai ke DPRD Sanggau akan cari provinsi kan satu Oktober. Jadi malam kita sebenarnya pada Oktober ada provinsinya ada sejarah 20 kali kota Dewan itu nanti. Nah suatu Meksiko atau tulang banget ternembus Oktober itu supaya ada provinsi. Oke. Semangat. Tepuk tangan semuanya dulu. Cuma yang bawa aku pada Acam. Kalau tolong ada kabupaten asosiasi mana terutama dalam anak Toba, Acam. Jadi hanya itu masih bantu aku jalan sama nggak asik, ataupun aku adat. Jadi mari sebenarnya tetap alumni aku dididik oleh Sasiko, anak SPT. Jadi maka hanya tadi baru mau. Aku mengapa lagi itu ada dua kita mau anak dia. Sampai tadi jadi itu malah berlimpah lah dapat lolos. Pikir anak dia dua waktu waktu nalo dan tahu macam pendidikin lolos. Cuma bagi aku ya itu tahun dulu sampai kali di Acam selalu dukung. Sebenarnya dari awalnya waktu pada PDP pun aku terangkat sampai baik kenal. Aku mengenalinya ya. Cuma kalau yang melanggar aturan, nanti dia mengatakan cuma yang aku buka jam itu hendak ada. Oke Pak, kita cukup waktu Pak. Nah, cuma dia jauh, jadi ketemu bola, aku hasilnya, aku cek-ceknya waktu kampanye itu datanglah kemana-mana. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan semuanya. Kepada Pak Namsen, aku sangat berterima kasih kata aku, dan kali itu aku mohon minta restu, minta izin, minta rela buat kita semua. Izinlah aku terus sebagai buka jalan akhlak pertama naik ke provinsi, dan setelahnya kelak akan ada ode aku bapak akan berani mengobos kali ini. Kalau karena ya kita semua yang bisa nyampainya, tentu ada semua kampung bisa aku tama walaupun akan menjadi jajo, karena juga ada banyak kebalai juga, ada utama, ketua juga ada tama. Tapi aku usahakan akan tama. Terima kasih Pak Namsen, terima kasih untuk pagi Toba yang ada kali itu. Terima kasih untuk semua. Toba Teguh. Toba. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Acam dan juga Pak Namsen. Pernyataan pertama pada sebuah kegiatan untuk suksesnya kita. Nah, jadi tentu ada yang pertama tadi, di mana bahkan memang mana rapat elektoral itu harus membuahkan hasil lebih baik untuk elektoral ke depan. Karena pun sesuatu yang terkait dengan ngumpul-ngumpul itu ada bau-bau politiknya, nggak bisa dipungkiri ya, baik secara kesukuan maupun secara non kesukuan. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan mana itu harus sukses, harus berhasil dan dapat menciptakan pengurus-pengurus LMA yang lebih bermartabat, lebih bermutu, lebih berpolitis ke depan. Nah, terkait dengan apakah dia secara langsung mengurus adat, dan bagaimanapun ya pasti ada unsur-unsur kegiatan mana itu ada bau-bau politiknya. Nah, terkait dengan mungkin Pak Acam nambah apa yang disampaikan oleh Pak Namsen tadi. Pak Namsen itu CS kami atau camat dulu. Nang paling pecik duit Pak Namsen lah. Bahwa Namsen ya duitnya. Boleh cek lah kalau ada. Hanya Namsen ya. Selain mungkin ada 10.000 nya jangan saja. Maaf aku. Jadi mau dicerna di mana semua motivasi Pak Namsen ini luar biasa. Berharap supaya Pak Acam jadi orang pertama yang dipilih provinsi. Dulu orang Pak Acam
orang pertama tobat ke kabupaten, walaupun awalnya bapaknya Pak Acap sendiri, Pak Uli. Nah sekarang disusul oleh anaknya dan Pak Kim Swan juga, jadi 2. Nah ini kalau kita ini tobat nih cukup 4. Ini ada Pak Bison nih, ada Pak Ansel. Saya udah ngajar sejak di kampung walaupun diam-diam. Pak Bison kuasai wilayah kamu, dapat 50% jadi tambah yang lain. Pak Ansel juga begitu. Nah bisa lagi ke 100%, 50% yang kami cukup. Nah misalnya begitu, atau yang lain juga begitu. Nah pasti bagi-bagi dari suara kita kan. Ya kan, jadi gua harap pokoknya waktu tobat pandai-pandai memilih. Aku bukan kepengen, aku hanya ngomongnya. Ya, nah boleh aku banyak ngomong politik, aku bukan berita. Hanya ngomongnya. Wah ya semua. Ya, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tabih ke jembatan Janji Nopa, tunggu hadap Sute Sungu. Tobat tokoh. Terima kasih. Mungkin sekedar masukan para narasumber yang ada ke hadapan Manato. Yang pertama yang sangat menarik memang jadi diskusi Manato tadi ada beberapa hal yang disampaikan berkenaan dengan poti tobat atau tabat ke depannya. Ini sekitar masukan. Yang pertama, di sisi kelemahan aku mau menyampaikan bahwa selama 10 tahun OBH di kepala desa banyak temuan-temuan yang karakter menakobak yang belum menakobaki. Ya tentu memang menjadi PR menak semua. Yang pertama aku mau menyampaikan masukan, mudah-mudahan Ketua DAD, Teman LMA, kami sangat berharap sekali ketika Utah hari tolak 2 lembaga daya itu bisa membuat pertemuan minimal lah 2 kali seperti itu. Jadi darilah muncul ide-ide Manak seperti cara Manak untuk mengembangkan kaum Manak tuh karena memang di PD yang disampaikan lebih banyak bahwa Manak tuh dari banyak daya dan nomor sekian yang paling lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pawak. Tadi sudah disampaikan oleh saudara kami Hartono bahwa lama itu sebenarnya bisa dicatat. Nah, ke Tanjung Gunung, kalau dibiang, kalau menyuruh pembinaan, bisa-bisa pakai uang lalang, bisa-bisa pakai uang sebeban, bahkan sebeban pakai Tanjung Gunung pada itu biasa. Jadi dah hampir punah tapi ya. Mohon apa namanya terpilih jadi ketua LMA, ya mungkin diurus lah terkait dengan dia. Kita lama-lama punah tapi ya. Karena anak-anak muda mana tuh banyak gengsi. Ya luar biasa lah saudara kami Hartono dalam merintis ya, dan mungkin kita dapat melahirkan hak otonom baru. Itu yang kedua. Yang ketiga masih masukan yang terakhir lah. Untuk menuju tobat pemerintah tentu tidak terlepas dari ekonomi. Mana bele wilayah tobat pada hari itu yang namanya tanah yang makin hari makin habis. Nah aku minta juga para tetua dirumuslah poti konsep ekonomi tobat itu supaya baik. Kalau ekonomi membaik jangan pernah berharap mana itu sejarah, jangan pernah berharap. Karena ada banyak bahasa-bahasa masyarakat kesulitan gunung dan nama mampu kau ini kalau nak. Ya mental na apa namanya ingat berpikir maju. Kalau nak kaya mental mana nak sakit dan anak baiknya. Jadi ya kebetulan anak waktu ya masuk ke pelatih putih cara menepis dia supaya masyarakat mana tuh bisa menyekolahkan anak. Jadi ya harapan aku kalau tolonglah dirumus. Yang pertama itu memang ekonomi yang kalah pentingnya. Kalau ekonomi mana dah baik, jadi gubernur mampu mentobat. Amin. Dan nanti jadi dewan, jadi gubernur mampu. Jadi kalau pun baik, jangankan menyelesaikan SMP, SD aja susah banyak anak-anak tobat nana mampu nak tamat SMP SD. Ya mungkin di sekitar itu menambilnya bahwa nak jauh dari kota, mungkin dah berkembang. Tapi yang telat pun banyak uang mana masih pola pikirnya yang mudah nak mampu itu di. Tapi memang di sisi lain juga nantinya memang ekonominya lemah, tak bisa dipungkiri.
Jadi ya, jadi PR anak bersama itu memang berkaitan dengan beberapa hal. Ya mudah-mudahan harapan kami itu ya tetua-tetua sekolah bisa melurus ke betul supaya ya harapan anak wujud depannya tobat bapak. Mungkin dia saran atau pendapat itu atau ide yang disampaikan kepada Bapak atas perhatian anak semua, aku ucapkan terima kasih. Tapi kejabatan di Bapak tolong dan sudah semua. Ya, tadi sudah mudah untuk mana semua. Jadi tentu apa yang akan diinginkannya tadi, kalau akan dibahas mana, molak intinya. Maaf tuh, kalau kan LPJ, molak udah pasti ya, berkaitan dengan biaya, berkaitan pada. Oke, ada tanggapan dari Pak Yanto, kalau persilakan. Untuk ada LMA DAD untuk membuat konsolidasi yang diharapkan dari memang konsolidasi adalah satu-satunya kekuatan mana. Konsolidasi kan artinya menyatukan seluruh pikiran, ide, daya, sumber daya rakyat, sumber daya people untuk disatukan menjadi sebuah kekuatan untuk perjuangan dia disebut konsolidasi. Dan karena event yang paling somak sekolah adalah pilkada. Mungkin DAD dalam 1-2 bulan belum bisa, tetapi kalau rencananya kalau bulan Mei rencananya ada PK pegawai kecamatan untuk konsolidasi untuk bulan tahun 2024 untuk bicarakan berbagai aspek. Tapi event yang paling sama bisa luluskan bola. Kami dari Manacap, tokoh-tokoh terdiri dan sepakat Molak memang harus ada waktu sesi khusus mana minta teman-teman caleg ya untuk bersama-sama merumuskan bersama mana harus dalam sebuah sikap. Kalau dalam sebuah sikap mana akan bisa. Lalu yang kedua tentang ekonomi. Aku kebetulan adalah ketua pengurus CENGU Banduri Harapan Kita dan konsen sekali untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu yang aku bayangkan adalah bahwa kekuatan modal adalah pada tanahnya. Sumber ekonomi lain itu hanya tanah, tapi kalau tanah ini bermodal kan sulit. Tapi ya akhirnya dalam bisnis plan tahun 2023 kami rancang sebuah produk khusus untuk pemberdayaan daya. Karena CENGU adalah lahir dari bumi Kalimantan dan anggotanya adalah daya semua. Dan itu pun menjadi sebuah perjuangan aku untuk hanya berdasarkan sebuah analisa survei mengenai potensi-potensi daya yang bisa dikembangkan. Akhirnya kami meluncurkan sebuah produk pertanian. Ya, kola adalah bagi masyarakat yang ini punya modal tapi ada tanah, mana mengeluarkan sebuah produk bisa pinjam ke CENGU kalau dibayar setelah panen. Kalau panen sawit itu di 5 tahun setelah panen pokok bayar, sehingga mana punya modal untuk modal bibit, pemeliharaan pupuk, semprot dan sebagainya serta alat saprodi. Ya, salah satu upaya yang aku rancang untuk untuk pemberdayaan masyarakat ya, karena banyak modal kami punya tanah tapi modal ya bahkan CENGU kan sediakan bibit unggul kan, bibit unggulnya bibit yang betul-betul unggul, karena kalau hanya bibit sembarang sekolahnya. Kemudian ada juga pendamping dan juga ada pupuk murah yang memang anak hajar masuk ke kerjasama IPB ngajak sebuah pupuk yang betul-betul hanya spesifik untuk sawit. Ini untuk mulai untuk mulai ya spesifik untuk sawit ya. Nah ya kalau dengan skema yang kalau ya mana ya untuk sumber ekonomi, karena kekuatan ekonomi daya kemajuan daya itu adalah karena ada gerakan ekonomi masyarakat daya yang disebut CENGU ya tadi. Dan kami berusaha dari CENGU Banduri ya untuk mengakomodasi masyarakat daya dan memudahkan masyarakat daya ya sekedar informasi. Jadi perjuangan mana ya harus melalui berbagai jalur, bisa melalui jalur sumber keuangan ya, melalui yang tadi CENGU, bisa melalui jalur politik, bisa melalui jalur budaya dan sebagainya. Dimensi kehidupan masyarakat daya. Oke, terima kasih. Tanggapan dari Pak Yanto
Selanjutnya kami minta dari Benua Kapuas Jaya. Nih kami persilakan Benua Kapuas Jaya. Sope-sope nanti. Benua Kapuas Jaya. Mewakili pengenal sekolah. Oh, ya. Berdiri kita pun. Apa enggak? Oh, terima kasih atas waktunya. Nah, kalau salam akan saya minta salam. Aku dari Sansat, jabatan sebagai Parti Sansat PJ. Nama aku Ibu Seko. Aku mau nanya masalah surat cerai. Karena aku buku mananya kalau masalah surat nikahnya ada, tapi surat cerainya nyum. Jadi banyak tidak betulnya bukti untuk surat cerai. Ya, yang aku mau tanya. Nah, keduanya OPK mana ada tuh, pengurus ada tuh bisa jadi pawang kalau memang berkembang mana ini pawang. Keduanya OPK orang betina bisa jadi pawang. Karena kebanyakan tidak mudah betina atau itu jadi pawang. Baru-baru itu, tapi kalau dulu ya kadang-kadang ada yang betina jadi pawang, tapi tidak tahu ya tidak ada tidak betina itu jadi pawang. Kedua ini kalau Manak Daya masuk Melayu kadang-kadang kan ada padatnya. Kadang ada Daya kan masuk Melayu kadang ada padat. Tapi kadang-kadang kalau orang Melayu masuk ke Manak Daya ini padat. Kalau mereka apa ya bisa dibuat adat atau nah kadang-kadang bukunya ini pasalnya ya. Oke, makasih Pak. Kalau masalah adat sekolah, ada sesi juga loh, ada evaluasi ke LPJ kalau dia masuknya. Kalau bisa tadi ada masalah ya budaya, ada masalah agama, masalah budaya, politik ya dulu. Nah, kalau masalah sesi mana masalah budaya kan? Oh budaya. Jadi kalau budaya ya kalau daerah kami ya datornya agak kurang kalau masalah budaya ya. Kenapa dikatakan kurang? Karena dari satu mungkin dari masyarakatnya sendiri. Sedangkan rasanya mana pengurus-pengurusnya kan cuma kadang-kadang masalah budaya atau kadang-kadang dilengah oleh sidak kan. Terutama kalau masalah budaya membuat kampung. Ayah masuknya dan agak pengembangan masalah biris kadang-kadang kamu ya. Nah bila di anu bila ada sini kadang-kadang ngomel belakang. Jangan cuma jadi sih. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin Pak yang telah lebih khusus kepala ke lembaga apa? Karena itu dorongnya ke lembaga kalau habis PJ, LPJ kalau, jadi dia akan diungkapkan semua. Jadi apa yang ditanya oleh Pak Sopir nanti, Pak Seko. Terima kasih Pak Eko, terima kasih. Ya, yang bagian dari pelawak. Jadi ada waktu pula, mungkin menjelang malam pula semua akan diungkap ya. Jadi selanjutnya kami minta Kapus Jaya udah, Damang Jaya udah. Damang Jaya. Lamai Lawa itu ada nggak bang? Lamai Lawa. Lamai Lawa di bawah. Kami minta yang ke Benua Raya dulu. Benua Raya, kami persilakan. Mana semua yang berkumpul ke ruangan pada sore itu. Tadi sudah disinggung bagaimana dengan sumber daya manusia, disepakat bahwa pendidikan hal yang utama. Tetapi nah kalah penting tantangan Tuhan itu dan dengan peningkatan ekonomi. Kalau di Bele itu ekonomi khususnya diri toba ya memang diri mampu boleh dikatakan bisa naik setingkat dari ya suku Dayak yang lainnya kalau di Bele. Namun kalau secara bersaing dengan suku di luar Dayak ya, diri masih jauh ketinggal baik pendidikan dan juga ekonomi. Ya, ada pertanyaan aku yang ditujukan ke mungkin di bidang hukum dan bidang ekonomi. Nah pertama
kalau di Bele Harito jual beli tanah khususnya ke wilayah Toba itu luas sekali. Sepertinya dia pernah memetakan seolah tanah dia masih banyak, Babas, Temawak Magok, Temawak di, ya, sehingga suatu waktu bahwa disadar kalau untuk pembagian ke generasi anak cucu kita bahwa nak muat tapak dangonya dah hinyum. Nah, maka harapan aku kepada LMA agar membuat sebuah aturan batasan. Kalau untuk umat ini sesama Dayak mungkin ya lebih dari 2 hektar kalau kan ya silakan. Tetapi dengan luar ya mungkin agak dibatasi. Karena jangan sampai dan juga cadangan untuk para generasi diri ke depannya. Kalau umat Dayak ingin bertanah ke depannya jadi penumpang ke tempat asalnya. Nah, ya maka di bidang hukum kolak tolong ya dipikirkan bersama ya, karena Harito kekuatan di Dayak ada ke tanah ya, tapi kalau tanah nak dikelola dengan baik ya, nak ditanami nah juga poti untuk dikelola anak-anak di depannya ya, maka perlu kekuatan ekonomi yang dipikirkan tadi sudah disampaikan oleh Obianto bahwa ada proposal, ada solusi. Nah, mungkin hal yang baik seperti yang untuk kedepannya juga ya perlu juga solusinya agar ekonomi Wawak Dayak khususnya Toba ya bisa bersaing dengan suku-suku yang lainnya. Ya jangan sampai mohon maaf Wak Batak atak ke ya belah diri tapi ini lebih banyak tanahnya ketimbang Wak Bumi ya, maka ya sangat kami bahas dalam diskusi itu untuk agar memikir hal-hal yang demikian ya untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ke tanggapi. Memang harus kita akui bahwa kepemilikan atas bidang tanah mana mengalami ancaman yang sangat serius, sehingga mungkin 10-20 tahun kemudian pula anak cucu mana ugi sudah akan menjadi pendatang karena sendiri, bahkan satu persatu akan tinggal kampung halamannya karena sudah nyugi yang dapat diharapkan. Padahal dulunya kampung halamannya adalah tanah apek moyangnya Pengoak Magong, akibat sudah berpindah tangan. Nah, posisi itu ada juga boksit, tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga sangat mengangkat ekonomi mana. Nah, kami berharap kepada belah mana semua. Nah, pertama kepada pemangku kepentingan, pemegang kekuasaan, bahwa janganlah memberi rekomendasi kepada para investor untuk membeli putus, tetapi yang bisa saja bagi hasil atau sisip sewa sehingga tanah tidak hilang. Nah, kalau tidak baik boleh putus maka mana akan selesai. Kami secara pribadi itu sangat bersyukur, sangat bangga dengan Kades Tabang Benua. Kades Tabang Benua itu Pak yang berani ngalah risiko. Nah, bayangkan kalau Pak Luak boleh tanah di atas 2 hektar hingga hanya pakai suatu. Nah, tapi kalau Pak mana mau? Nah, kalau Pak Luak, kalau belah bukan Dayak, yang nggak dekatnya. Sehingga ketika naiknya deket, ojol kalau dia terjadi. Karena memang fungsinya kan dia tadi. Nah, tapi kalau akan menjadi forum diskusi itu mana akan dibayar itu. Koti peran LMA manfaat lembaga dan ada komunikasi secara khusus para kepala desa. Oleh karena ya setiap desa menjadi sesuatu wajib yang winci kepalanya adalah Wak Dayak. Bukan Wak mana akan menjadi sangat serius ancaman ke depan. Nah, itu ada banyak desa-desa yang sudah mulai Wak yang bukan tanah sudah mulai mengincar posisinya. Nah, LMA menjadi asupan kan ya. Sekolah bisa saja ada semacam sebuah persetujuan kesepakatan setiap uang di luar masyarakat adat Wak Dayak
yang kalau tanah kan itu ada kewajiban-kewajiban yang dia penuhi. Tetapi jika yang sama-sama Dayak tidak ada kewajiban yang harus penuhi. Nah, bisa saja kalau dia telah dirumuskan. Memang kami sampaikan kunci utamanya memang kepada pemerintah di desa. Nah, bagi pakainya itu kepala desa. Nah, itu bagaimana kepala desa? Kan ya sebenarnya ini kalau LA, DAD, pemerintah yang lain banyak bersifat memberi pemahaman. Tapi kalau LA bisa bekerja sama dengan kepala desa sehingga ketika terjadi transaksi ya, kepala desa bisa menyampaikan bahwa ada kewajiban yang harus kita penuhi kepada LA karena kita akan buat tempat asli. Kalau kita buat tempat asli tentu tidak ada. Pun batas hektarnya BOP. Karena proses transaksi pasti akan tetap terjadi. Tidak mungkin setelah itu lalu nyemplak jual beli tanah pasti ada. Tapi hal-hal seperti ini yang butuh mana rumuskan dan memang cukup sulit untuk mana kalau mengalami kesepakatan karena itu akan bersentuh sana sentuh sini. Tetapi ketika anak tidak berani untuk memulai, mana hanya habis pada wacana. Tidak ada tindakan. Nah, maka pada saat itu terima kasih Pak. Nanti itu Kades Tebang Berdua itu sudah memberi pandangan karena memang Pak Kabiti nyempan dosa. Jadi kami itu agak aman lah. Nah, beda dengan bagaimana yang lain. Kak Subah banyak dosa, Kak Sejotang banyak. Nah, dulu kan hanya menurut juga banyak. Kak Subomban juga ada. Kak Berinjan juga ada. Cipedak juga ada. Yang hanya nyum kami itu saja nyum lah. Saja agak tenang kami berdua ayah. Kalau ayahnya sudah nolak berarti ceritanya. Toh yang gila, toh yang nyinju pasti kami. Ya toh terima kasih. Kita akan bisa komunikasikan dengan baik ya, dengan bijak lah kalau itu. Nah, yang kedua pertamanya mungkin aku 20 juta, itu 30 juta, itu 10, itu 50. Jadi mana semua ceku. Nah, dengan bijak sangat kuat. Pengalaman bukunya ada Pak Yanto. Nah, kalau bisa mana rumuskan dalam diskusi mana olah nusa. Dan aku tuh habis tuh minta maaf kepada kita semua, tetapi aku tuh langsung ke Pontianak. Ada rapat dengan ketua umum Sabta Udang jam 7 malam. Aku udah disuruh Pak Dinun ke Hotel Mahkota. Selesai kalau cepat selesai, aku akan pulang. Walaupun selesainya agak lama, aku tetap akan pulang. Karena memang biasa menentu ayah bahwa habis biasanya jam 3, jam 4 pulang. Jika tidur pun ke auto. Buat politik memang ada biasa nah tidur. Nah seperti ya, jadi setelah sekolah aku akan berangkat ke jalan. Ayah itu kalau akan menuntut begini untuk LPG. Tapi kemudian kalau pagi malam akan pergi. Nah jadi ya, demikian aku sampaikan kepada diri mana semua. Terima kasih. Mungkin sharing saya sampaikan bagaimana semua tadi. Yang pertama terkait dengan pawang Pak bisa semua ikut dengan memang sedih sekali kok cerita pawang bukan baca-baca. Jujurnya aku ngomong kampung ini bagian asam. Pawang itu kan bisa baca wah ahi-ahi. Ya keluarganya Pak Ansil Usman, pengurus adat. Lalu nipis ibu ya tidak mengertian waktu air. Oh dia waktu berdua ada ini, aduh pikir. Lalu pernah ngomong, wah aku mau belajar jadi dukun ya, aku dah tidak. Nggak mungkin bapak aku jadi dukun, jadi pawang. Lama-lama aku dengarnya apa? Anu Pak Tono ya jadi pawang lagi. Anu bertanya, maka Tono jadi pawang budak-budak jadi pawang mana? Itu kalau aku nggak percaya tuh. Sekali perjalanan selanjutnya, jago kan, umumnya kira-kira jadi pawang masih muda. Nah ya, kemudian ke Subah, aku ketemu Pak Siben. Ya suka jadi pengacau kami ke Subah, ke PG Subah, suka jadi pengolok kami sampai ke grup masih jadi korban pengolok terus. Waktu yang Subah hampir nggak percaya tuh. Tahu nggak Pak Siben tuh baca-baca segala macam kan? Lama-lama kok muncul baca-baca jadi dukun segala macam. Nah, maksudku mudah-mudahan ke depan mana ya, dan mudah-mudahan ya memang sampai ke episode ini harus aktif baca-baca segala macam ya. Dan aku sangat paham kita semua
selat mana Todomi. Ayo TBPR, ayo, bukan mengandalkan anunya, tatonya, tapi yang selat harus kuat. Sampai ke anak aku punya rohnya belajar KP selat kuat tentara muda. Jangan nggak ada kuat muda. Nggak perlu pakai senjata muda. Kayak selat, KP muda. Aku minta kalau bisa waktu setiap kampung kalau diajar selat. Nah, macam apa ya? diri nak tahu lain belajar selat dengan caranya masing-masing. Tapi waktu waktu tolong belajar selat salah satu pawang tadi di bawah tadi itu. Kemudian pemetaan tanah Pak Kades Tobak. Anu benua, sip. 7 ada pemetaan tanah. Desa-desa harus pemetaan tanah atau lembaga pemetaan tanah supaya tahu tanah pada Tobak penyelenggaranya OP, sisa yang bebas ke OP, sisa tanah hutan adat OP, atau hutan adat pun dijual selama tinggal ya. Ada hutan adat dijual dipetakan ada dijual, ada. Mungkin bahaya lagi ya. Kalau ada di peta oleh Pak Kades, kalau dijual habis saja. Kemudian ekonomi Tobak. Ekonomi Tobak itu dari rintis tuh mulai waktu Pak Yanto mulai CU. Ada CU udah banyak masuk. Jadi aku berharap, ayo masuk CU. Ya, saya masuk CU. Kalau memang ada terbentuk CU Tobak Togo ini kita TUI. Nah itu, ya. Secara ekonomi. Kemudian pola pikir dari Tobak. Aku waktu kami Pak Ansel Danau Lain, waktu supaya Danau Lain ya makin banyak masuk. Ketika Danau Lain ya banyak masuk, masyarakat yang pola pikirnya beda, utama terkait dengan bidang ekonomi. Bidang ekonomi, pola pikir beda apa-apa. Sampai hari itu kan mulai beda pola pikirnya. Untuk mengatur ekonomi dalam rumah tangga, untuk mengatur ekonomi supaya bisa sekolah. Pola pikir sangat perlu pada ubah. Kemudian memanage ekonomi rumah tangga keluarga, wadaya atau aduh sulit. Aku nak bisa mencontoh orang lain aku sendiri. Kalau aku banding dengan Cina jual goreng pisang banyak tabungannya, tapi aku pegawai negeri hidup tabunganku. Ya salah satu kelemahan. Benar tak? Baca. Boleh dicek kalau tak percaya. Ketika mana Tobak atau berobat dan mulai sumbang sana sumbang sini. Kalau Cina berobat nak rela diminta sumbang. Ada duitnya. Inya dapat 100.000 sebelum itu pasti tidak boleh diganggu gugat. Tahu ekonomi anak sekolah untuk sakit. Kalau orang daya Tobak termasuk aku sampai habis duit gajinya. 3 juta sudah habis full sampai 3 bulan selesai. Ingat tabungan. Dibawa ke bini dan anaknya nabung. Habis itu ini itu diserahkan. Aku nak cenderung lain. Sebenarnya orang Tobak itu kaya, pengen dia tambang. Aku ada hektar tanah jenak kedua dari sidak tambang hukum. Dari sidak tambang hukum 50 yang pagu je 5 hektar setengah aku ya. 50 je nak rela udah. Nak aku 2 kalau aku bagi 5 hektar tak cukup udah. Ya cerita jadi sebenarnya mana Tobak tu banyak duit, sangat banyak duit ya. Alur-alur duit sudah banyak. Cuma memanage duit itu ya. Pola pikir juga poti. Akhirnya kukira demikian boh. Mungkin mohon maaf kalau ada yang nak pas ya kita berpulang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wakilnya Tuan Bola divisi-divisi sedikit ngomong. Salam kawan aku, dari semua. Pertama ucapkan terima kasih dari data. Tinggal tadi menua lawai-lawai menunggu kemudian artinya itu ada 90% kehadiran dari semua rumah. Artinya keputusan bisa mengalah kalau berdasarkan hal-hal yang bahas. Lalu aku bersama kawan-kawan panitia dan para tokoh kita stakeholder desa dengan agak suka sangat antusias semangat dengan segala kondisi yang ada. Kami siap menjadi tuan rumah dengan berkati terjadi. Oke, aku sampaikan bahwa kami sangat berharap pertemuan kali itu memang benar-benar dapat hal membawa martabat. Pertama adalah bisa dituangkan di dalam satu wadah seperti buku. Terus aku minta jadwal dari tanggal 8, 9, 10 mungkin anak mulai fokus tanggal 9 kok.
Kalau tidak salah wacana acaranya sekitar 4 jam pembahasan. Nah, menurut aku mungkin tidak terlalu efektif, tapi mudah-mudahan efektif, lebih singkat, padat, jelas, pengetahuan harapan. Lalu membahas masalah persoalan daya tuh, aku izin mungkin ngomong agak kasar, tapi kalau nggak kasar susah kan. Memang anak main kabar itu harus ngomong yang ijat-ijat dulu. Penyakit anak tuh menurut aku nggak komitmen, nggak konsisten. Dia saja yang baik. Masalah tanah tadi usah dijual juga lebih hak orang pribadi loh lebih. Cuman kalau anak komitmen konsisten, pergi dari LMA adik-adik bisa mengstatement dan mana komitmen semua, oke boleh, aku juga setuju. Banyak mana memang pengalaman tanah dijual, pikir anak tadi nak sekolah belum nak kopel itu, lupa nak tabas. Oh masalahnya. Abahnya aku itu dapat 3 juta setengah, tang lu ke samping, termasuk aku oke ya. Untuk penyakit karena komitmen. Lalu harapan aku, pertemuan kali itu aku sangat paham mana untuk mencetak adat nomor martabat. Adat nomor adat. Bukan adat yang harus dijadikan tameng. Kebanyakan selama itu aku mengurus adat. Ada banyak hal, ada mungkin aku tidak dipakai, mungkin tidak paham lah. Kalau adat mana sudah bermartabat mau dibayar tidak oke. Ekonomi oke, politik oke. Karena mana nak komitmen lah semuanya. Tadi lah caleg-caleg tidak oke bang, ada semua hadir. Karena mana nak komitmen, tak pula ada yang Madura, Jawa. Lalu kasih pokok beli 2 batang. Tak kalau ada nyocoknya. Lo punya komitmen mana? Nah bakalan bisa menang. Tahu yang sangat penting. Aku mungkin sosok namanya Dedek lah. Salah satu mungkin sama mungkin kawan-kawan ada selain. Tapi aku sudah menunjukkan bukti bahwa salah satu visi misi aku adalah melestarikan adat budaya. Persoalan itu nak mudah ngomong pada nyaman, tapi nak mudah banyak tantangan ke dia. Dan kami didampingi oleh Pak Seko. Kami sudah menerbitkan perdes tentang lembaga adat desa berdasarkan Permendagri 18 tahun 2018. Dia LKT dan LAD sama Permendagri. Poti tidak nyingkon program desa dengan program adat tuh. Ada penyakit juga. Aku sebagai kepala desa dan berusaha buat perdes tentang lembaga adat desa, bahkan semua pengurus adat aku kemudian SK. Lalu ada pengurus adat aku bertanya, ada SK tuh. Pemimpinan tong nyum. Nah, toh juga aku berharap anak pikirkan bersama-sama supaya tadi bidang ekonomi ini jalan, walaupun mungkin sebulan hanya 10.000 tapi nyeceh. Atau perlu dipikirkan karena ekonomi juga faktor utama. Tapi poti ekonomi tadi dengan cara bawa martabat. Terus aku sedikit update untuk desa Subah. Ada bagian pengurus aku, pengurus adat, bukan asli wak Toba. Ada wak Batak 2 wak. Ada nggak sama? Nah, OP sebab mana tak gitu? Ojo, nak boleh. Ojo gak? Aku mana kawinnya? Nak OP aja. Karena bapak tobak dulu mau. Jangan penyakit. Kamu ngodas, susun ngodas 2 orang. Lawang Agung dengan Jayana. Asli Batak loh, ini sih makanya sih. Iya. Please jadi Batak. Atau kan penyakit. Anak boleh tidak mau tanya 2-3 kali itu boleh kah? Saya ini bukan asli Dayak. Nyonya Dayak saya ini mau. Atau juga persoalan. Nah, termasuk tadi belas bawang ini catatan aku tuh sebenarnya banyak. Karena sebenarnya bicara adat aku sangat-sangat tertarik. Kenapa? Kalau adat itu sampai dan diselesaikan mati mana? Sedikit masalah polisi. Sedikit masalah polisi padahal bisa ada musyawarah urusan keluarga. Selama itu para petinggi selamat lobby belah polisi kejaksaan. Jujur ya mudah baik laka lantas pencurian padahal salah lebih ya masih berusaha dia belah DAD belah lobby Kapolsek Kapolres kejaksaan supaya dikembalikan mungkin ke kampung Budiwus adat. Maksud mana usaha sampai seperti itu sinkronisasi terkait legalitas adat mana toh. Maka tulis kembali ini kalau tidak komitmen sebulan sekali rapat pun juga
habis waktu, habis biaya, udah anak bini nak terus mendapat tuh kan. Nah, jadi sekali lagi tapi anak dari aku memang harus ngomong gitu karena anak-anak supaya lagi akan mungkin yang buat jawab atau mana, harus mana tanya. Nah, kemudian tadi terkait pawang, aku sangat setuju. Kami saja kata kontak, suka ada si Ben. Tapi kalau si Ben sibuk, nun dalam waktu kami dan kami kalau tadi kan bagian asam dalam aturan seboban sejauh antar desa. Kami itu antar dusun saja dah jadi pemikiran kami. Adat mencuri lah ibarat tadi. Nah, adat mencuri itu kalau bisa pokok persoalannya dasar-dasar penentuan adatnya sampai beribu-ribu adatnya kalau memang satu hukumnya jelas sampai ke bawah. Jadi hukum OP pun lalu tertuangnya kalau tahu kan bolak-balik kami mulai buku bingung. Oke, cukup waktu ini. Sebenarnya begini. Boleh. Pemeriksaan finansial untuk pengusaha tadi sudah aku sampaikan, politik sudah, nikah ada. Hari-hari ada kejadian, kita kami ada hoki. Ada mulai hari-hari, begitu habis memberkatan ke gereja malamnya acara adat. Jadi maunya kalau memberkati pernikahannya kastor atau pendeta, tapi ribu adat lengkap. Atau seperti apakah bisa benar? Atau juga dalam urusan apa aku bisa disepakati. Hari-hari ada tuan rumah menyampaikan ya kami tolak karena minjem kesepakatan. Kalau daerah taman Semencol memang rata-rata sudah buat nikah ya, belum ribunya lengkap, cuma hanya didoakan. Nah, yang malah jadi catatan itu penting. Sementara yang dulu sebenarnya masih banyak Bapak Rianto Belala ngomong baik, terima kasih mungkin aja, terima kasih. Mohon maaf boleh ada kata yang menapas. Tuhan Yesus memberkati, selamat sore. Oke, terima kasih. Menyampaikan dulu sedikit dulu yang Pak Kades sampaikan tadi. Kalau masih lumayan, buat data, makan babi, makannya babi. Aku tuh pengusaha adat Toba, jadi aku tuh mak Melayu, dapat dipoti cerita. Kami pakai adat Toba begini, gak sansan. Jadi berdua ya tadi. Nah, atau dan ada nyumbang mana 50.000. Nah, dan hal-hal seperti itu akan menjadi topik bahasan mana kadia tadi. Nah, aku kira lembaga itu tidak menutup diri lah untuk kemudian berkembang. Meskipun nyawa bukan waktoba, bisa saja, tapi ada kategorinya. Yang dalam ketika ada catoba, diamnya sudah kopi lama di atau mana ia bisa memiliki jabatan adat, tapi dibatasi sampai akademi. Nah, seperti ketua LMA itu, pimpin KSB LMA itu juga akan disepakati sope uaknya. Masa di kopi kalau dia bukan toba. Nah, uak yang bukan toba, nanti kawin menolak toba dan dah punya anak buah seperti OP, haknya, warganya, statusnya sebagai uak toba. Yang pertama akan anak bahas dalam bahasannya kopi hari ke depan ekola. Lalu kemudian uak bukan toba, sama sekali bukan toba, tapi dia daya berdiam ke tanah toba. Maksanya berdiam di sudah berpuluh-puluh tahun. OPK-nya dapat menjadi warga toba. Nah, disebut warga OP lah domanya yang bisa anak sepakati. Ya kalau bisa sepakati, ya kemudian kalau anak bisa lebih jauh berkembang. Pasal dari Pak Kades tadi yang disampaikan itu menjadi poin-poin kesepakatan anak. Nah, tapi ada batak. Lalu ada yang dari Pak Cepet, Pak Bujang Ibrahim, ada yang dari itu, dan dia melaksanakan aturan adat Toba. Nah, ini Pak Erik agama Islam, nah, uang Melayu, dia bukan komunitas adat Toba. Hari itu melaksanakan hukum adat Toba, dan harus kalau bicarakan dengan sangat intens itu menjadi topik tuh. Kagam mana hari itu menceritakan doa biasa di TBK. Pak Koto yang ketemu tuh, mumpun ketemu gitu lah. Kali ini ketemu gitu lah, hal yang sangat aneh, tapi bin ajaib tapi nyata. Ya, kalau labai ada sambas banyak. Yang menjadi topik bahasan. Terima kasih Pak Kades sudah membuat pertemuan itu sekali juga menggali bahan-bahan yang akan menak baik diskusi dalam rapat-rapat OP jam ke depan. Malam perusahaan, malam ada OP apa? Ada OP LPG.
belum tahu LPG, malam sudah mulai hal seperti ya, termasuk adat-adat itu yang akan dibahas. Manakala kesepakatan sama-sama apa. Dan toh sebelum usaha ke Pak Arianto, aku minta maaf kepada Lapage Pangan Madi Bentua semua. Aku permisi, kalau langsung anak, aku ada rapat jam 7 malam itu ketua umum partai dari panggil ke dia, tapi setelah ya aku akan pulang sehingga pagi malam ada Kak Ditorgi. Kutabe ke kita semua Bu. Permisi. Saya lupa oleh-oleh. Oleh-oleh Pak Malam. Dapat ke kota. Kalau ada bola losat beli bola losat, tapi aku nggak beli bola losat, aku mau beli losat ayam kampung. Kalau losat tunggu besar. Aku tuh komisi kepada semua, salam begitu. Kok salam yang esok ada bukan sokan, iya mana dia. Kalau wak TBBE siapa kita? Ya. Wak mana tuh kan? Tobat togo. Tobat togo. Makasih. Berasa berhibur dari sana di sini. Berharap kita semua harus bisa membawa diri dalam situasi dan keadaan demikian. Sebenarnya pada saat tadi dan dijawab semua oleh Pak Yanto dan Pak Seko terkait dengan agama yang disampaikan semuanya. Artinya mana-mana itu memang harus komitmen disampaikan oleh sudah komitmen terus penting ya, penting saya. Kalau kita komitmen sulit. Jadi, contohnya kalau rapat 1000 yang diundang biasanya datang 2-3 orang pun nggak komitmen nih. Kita mau buat sesuatu pun agak sulit kalau nggak komitmen. Sangat sulit sekali. Itu harus kompak harus berubah, tombak harus jaya, tombak harus maju. Baik dari segi pendidikan, birokrasi, agama dan sebagainya. Dari lembaga dari kegiatan setelah mana paham untuk pikiran, jadi maka disubah ada banyak paham yang niat juga ya, masukkan dalam kegiatan pertemuan atau dalam kegiatan rapat-rapat selanjutnya dan lain. Maka demikian Pak Yanto, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi mana semua bertepuk tangan kalau sudah ada itu. Terima kasih atas sumbangsi pemikiran yang disampaikan. Demi apa? Demi nak kemajuan mana? Tobat togo. Jadi tapi kejabatan berjanji nomor togo ada sute semua. Aku kembalikan kepada pengacara yang pertama. Cek, baik, terima kasih kepada Sorry, mohon maaf. Biasaan. Oke, terima kasih kepada semua tentunya dari Pak Nasubro dan juga Pak ditanya jawab dan sesi. Kebetulan sesi mana tadi dari jam 2 sampai jam 3 mana temu bicara. Dari jam 3 sampai jam 5 atau masih kurang 15 menit. Mungkin mana setelah top break mana kalau ada makan mungkin mana makan istirahat mana boleh. Lalu jam mana istirahat atau bola lalu jam 5 sampai jam 18.30 sampai 21 mana ada kegiatan LPG 5 setengah 7 iya. Mungkin ya dulu dapat aku sampaikan lebih dan kurangnya aku minta maaf kalau ada salah silih bahasa aku kalau masuk muda. Ya. Kalau apa mana terkumpul ke ruang sidang tempat tuh masih di tempat yang sama. Jadi untuk peserta aku mohon maaf juga aku berkoordinasi dengan konsumsi apakah udah siap atau belum. Tapi yang jelas sesi mana tuh break sekaligus makan malam. Ini kalau disesuaikan ada tempat, ada WC, kalau tidak bisa memungkinkan, gitu. Walaupun memang kalau Aina memungkinkan bisa kau ke tempat lebih dengan air lah. Ya, mungkin untuk menutup kegiatan mana karena mana tadi dibuka dengan baca pepamang dan juga dibuka dengan doa. Jadi untuk menutup kegiatan mana tentunya mana ditutup dengan doa. Aku minta kesediaan Bapak Yanto untuk menutup mana dalam doa. Untuk tempat kebersamaan. Sekaligus. Mudah-mudahan ya siap ya.
dan Allah Bapa kami, kita selalu memperhatikan kami dalam seluruh hidup kami dan perjalanan hidup kami. Kami semua mengucap syukur ke kita atas kebaikan dan rahmat yang telah kita curahkan, dan kami mohon rahmat untuk membimbing kami semua, terutama suku Dayak Toba, dalam membangun jati diri, membangun peradaban Dayak Toba, dan memperkuat eksistensi Dayak Toba melalui musyawarah adat yang kami laksanakan oleh Toba. Dan kami ingin makan bersama, semoga kiranya kita melimpahkan rahmat dan berkat atas bala makanan dan minuman atau agama bagi kami semua menjadi sebuah kesehatan jasmani dan rohani demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dan Bapa, Putra, Kudus. Terima kasih kepada Pak Yanto untuk kita dalam doa. Peserta tadi cepat permintaan aku untuk satu sesi pawang ojo ditinggal labanan ketongah tuh alun lah. Bisa ditinggal tuh. Ada siko dan juga memaksimalkan waktu anak. Jadi usaha maka kalau jam 18.30. Jam 18.30 atau jam 6.30 pada kembali ke luar Aku Ketua DAD Kecamatan Tandilir mengucapkan selamat melaksanakan musdat bagi LMA, Lembaga Masyarakat Adat Dayak Toba, dan hari ini telah dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Otot. Dalam kata sambutannya, beliau berharap bahwa musdat ini menjadi sebuah kesempatan strategis untuk merumuskan kembali adat istiadat Dayak Toba supaya tetap relevan dan akhirnya tetap menjaga eksistensinya di dalam sebuah dinamika dan perkembangan zaman. Lalu kemudian dalam sesi kedua tadi ada sebuah diskusi untuk merumuskan hal-hal yang nanti akan menjadi pokok pembahasan bersama. Dalam tadi dipaparkan ada berbagai dimensi, baik dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi hukum adat, dimensi politik, dimensi ekonomi. Semua dimensi-dimensi yang akan menjadi sebuah alat atau sarana untuk mengembangkan sebuah masyarakat Dayak. Tadi ada banyak sekali ide-ide, ada banyak sekali harapan-harapan atas pengembangan berbagai dimensi kehidupan suku Dayak Toba ini, supaya Dayak Toba melalui musdat ini akan merumuskan jati dirinya dalam membangun peradaban dan membangun sebuah masyarakat yang akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk musdat ini ada berapa benua yang dihadirkan oleh subsuku Dayak Toba ini? Ada berapa benua dan berapa kabupaten gitu? Benua kita ada 7 benua yang terdiri dari beberapa itu kita sudah sebutkan tadi di awal pembuka, dan kabupaten ada di 3 kabupaten kota dan 4 kecamatan. Oke, terima kasih Pak DAD Kecamatan Tandilir dan juga TBBR yang sudah menjelaskan tentang hal ini. Dan juga masih ada tersisa 2 hari lagi. Ya, untuk sesi-sesi pembenahan yaitu LMA Dayak Toba ya, untuk pembenahan adat istiadat kita atau masukan-masukan dari. Demikianlah rangkaian acara hari ini untuk pembukaan musdat tadi yang sudah dihadirkan oleh tokoh-tokoh LMA Dayak Toba, ketua adat, jaya adat, dan juga temenggung, semua tokoh-tokoh yang sudah hadir, juga pada para narasumber, yaitu baik di bidang politik maupun di bidang agama, juga bidang adat, juga bidang keuangan. Jadi untuk
Tobak yang sudah di bidangnya masing-masing, bidang pendidikan semua yang sudah hadir pada hari ini. Nah, ini berbagi pengalaman yang akan dicerita ke peserta Musdat di tahun 2023 ini. Ya, Musdat yang ke-11 diadakan di Dusun Terentang yang sudah dilaksanakan dari tanggal 8 mulai hari ini dan juga sampai tanggal 9 dan 10. Semoga acara ini berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Baik, demikianlah liputan kita di hari pertama ini. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Tutuhnya Tiop Akalnya Mido, Tabe Kejebata Pejaji Penompa, Togo Hadat Sute Sungu. Demikianlah hasil liputan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.